Puji Tuhan, hari ini tanggal 28 Juni tahun 2020 kembali kita ibadah terbatas. Beberapa yang bisa hadir, bangku kita sudah diatur, dan firman Tuhan pagi ini tetap direkam untuk jemaat yang beribadah di rumah. Juga ada saudara-saudara yang Tuhan percayakan untuk dapat menangkap, mendengar firman Tuhan ini di media sosial. Puji Tuhan, pagi hari ini tema dari renungan firman Tuhan soal setia. Ada satu ayat di dalam suratan Timotius katakan, walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Itu hal yang luar biasa. Nah, tapi pagi ini yang kita melihat adalah Tuhan mau kita setia. Kita setia. Ya, sudah tampil ayat yang awal untuk kita jadikan dasar renungan pagi hari ini. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10. Saya sudah catat. Wahyu pasal 2 ayat 10, boleh baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat ini penghiburan dari Tuhan Yesus sendiri kepada jemaat awal. Salah satunya jemaat Smyrna yang sedang dianiaya, tapi mereka bertahan. Tuhan katakan, aku tahu keadaanmu. Tuhan tahu keadaan saudara dan saya hari-hari ini. Amin. Aku tahu keadaanmu. Firman Tuhan katakan begitu. Tuhan tahu dan Tuhan peringatkan, hendaklah engkau setia sampai mati. Tuhan tidak bilang, tidak usah khawatir karena kamu jemaat yang setia, tidak usah khawatir. Aku akan tunjukkan kehebatanku. Di tengah niaya, aku bikin kamu alami sesuatu yang luar biasa, pemeliharaan yang luar biasa. Nah, ada waktunya seizin Tuhan, dan kita hampir tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Sebenarnya rupanya tidak usah ditanya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah bersalah untuk tuntun jalan hidup kita. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Nah, Tuhan pesan ke jemaat ini, pesan buat kita semua pagi ini, setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dikaruniakan mahkota kehidupan. Ada janji hidup yang kekal bagi orang yang setia sampai mati. Ikut Tuhan tidak selalu enak yang seperti kita sangka. Ada saatnya kita tidak mampu mengerti, tapi Tuhan izinkan itu terjadi dan buat banyak orang lain lihat, itu dia setia kok jadi begitu. Banyak hal yang kita tidak mampu mengerti. Ini pesan Tuhan buat jemaat yang setia di Smyrna, buat kita semua, setia sampai mati, setia sampai akhir. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita lihat ini, setia sampai mati. Setia sampai mati. Setia di dalam kamus Alkitab dan dari bahasa Yunani dipakai, setia ini percaya, benar, dapat dipercaya. Jadi orang yang setia adalah orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada firman Tuhan,
Orang yang setia adalah orang yang hidupnya benar. Orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Hidupnya dapat dipercaya. Banyak orang hari-hari ini ngomongnya hebat, ngomongnya bagus, ngomongnya ada benarnya, tetapi tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Baik ada terjadi di kalangan orang gereja maupun banyak orang di bangsa ini, di bangsa-bangsa di dunia. Ngomongnya benar, tapi hidupnya sesungguhnya tidak bisa dipercaya. Cuma Tuhan yang akan jadi hakim terakhir. Tidak ada yang menghindar. Siapapun di bangsa ini yang ngomong tidak benar, sepertinya benar dan bisa mempengaruhi banyak orang. Orang di gereja, pendeta yang kelihatan luar biasa, ngomong benar, tapi hidupnya benar, Tuhan akan bongkar. Kalau tidak terbongkar di dunia ini, terbongkar nanti di penghakiman akhir. Kiranya kita gemetar mikir ini. Kiranya kita gemetar pikir ini. Tuhan, siapa saya di penilaian Tuhan hari ini? Wah, itu mengerikan. Lebih baik Tuhan hakimi sementara hidup di dunia daripada penghakiman itu nanti terjadi ketika kita sudah berada di penghakiman terakhir. Semua dibongkar. Tidak dapat kesempatan lagi untuk berubah. Tapi kalau hari-hari ini Tuhan bongkar, Tuhan bukakan siapa kita yang sebenarnya, kelicikan kita, keadaan kita yang tidak dapat dipercaya, ada kesempatan untuk berubah. Tuhan tolong kita. Benar, setia, sampai orang yang setia adalah orang yang percaya, orang yang hidup benar, orang yang dapat dipercaya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, setia itu berpegang teguh pada janji. Kalau kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, berpegang teguh atau patuh, nurut, patuh, taat, dan tetap teguh. Setia artinya orang yang setia, artinya orang yang terus menerus percaya, terus menerus hidup benar, terus menerus dapat dipercaya, walaupun kadang-kadang kecolongan, tapi cepat sadar dan kembali hidup benar. Amin. Nah, Ulangan 11 ayat 1 katakan begini. Kita mulai melihat mengenai keadaan orang yang setia adalah orang yang percaya, orang yang benar, dapat dipercaya, berpegang teguh pada firman, patuh pada firman, taat pada firman, tetap teguh hati untuk hidup dalam firman. Nah, kita lihat contoh Ulangan 11 ayat 1 katakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, lakukan terus menerus, melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, terhadap Tuhan, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya. Senantiasa teguh, terus menerus berpegang pada ketetapannya, peraturannya Tuhan, dan perintahnya Tuhan. Berpegang kepada ketetapan, peraturan, dan perintah Tuhan. Itu orang setia. Nah, kita rindu supaya kita setia. Ada upah bagi orang yang setia. Aku akan memberikan kepadamu mahkota kekal. Ada janji hidup yang kekal. Kita lihat lanjut. Yang pertama, saya siapkan 2 poin untuk kita renungkan pagi ini. Hanya orang yang setia sampai mati yang selamat. Kita setia ikut Tuhan waktu-waktu yang lalu, setia sungguh-sungguh terlibat melayani, terus. Ujung-ujung hidup kita berubah tidak setia, bisa tidak selamat. Jadi saya beri poin yang pertama ini, hanya orang yang setia sampai mati, sampai akhir, itu yang selamat. Wahyu 2 ayat 10 tadi kita sudah baca. Setialah sampai mati.
pesan Tuhan, aku akan memberikan kepadamu mahkota kekal. Kemudian kita lihat Matius 7 ayat 21, orang yang setia itu orang yang bagaimana? Matius 7 ayat 21 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya orang setia adalah orang yang terus-menerus melakukan kehendak Bapa di sorga, melakukan kehendak Tuhan. Kita terus-menerus ada dalam kehendak Tuhan. Saya berdoa, berjuang, kita semua berdoa dan berjuang supaya kita ini ikut Tuhan. Lakukan yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita suka, bukan yang kita kehendaki. Kita kenal itu ayat yang katakan jalan Tuhan, kepikiran Tuhan terlalu tinggi, tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti jalan yang kita suka jalani. Sampai ada nyanyian yang katakan jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, tidak mampu terselami. Itu sebabnya Tuhan beberapa waktu yang lalu kita lihat Tuhan siapkan kita, Tuhan perlengkapi kita dengan Roh Kudus untuk dapat mengerti segala kebenaran. Nah, orang yang setia adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Tuhan Yesus bilang, yang selamat, yang masuk ke dalam kerajaan surga hanya orang yang melakukan, yang terus menerus melakukan kehendak Bapa di surga. Berbahaya waktu kita mengalir dengan keinginan kita sendiri dan kita sudah ada di luar kehendak Bapa di sorga, dan itu membawa kita keluar dari keselamatan, tidak terasa. Yang berbahaya soal tidak terasa kita sudah keluar dari jalan keselamatan. Itu sebabnya perlu diserukan, diingatkan tiap-tiap hari. Firman Tuhan bilang, hendaklah kamu saling mengingatkan, saling menegur, saling memberi dorongan dengan kasih, supaya kita semua tetap ada dalam kehendak Bapa di sorga. Nah, dalam Matius 24 ayat 13 kita bolak-balik baca atau saya sampaikan ayat ini, yang bertahan sampai akhir itu yang selamat. Bertahan untuk hidup dalam melakukan kehendak Bapa di sorga. Bertahan hidup setia. Setia artinya bertahan hidup dalam kebenaran. Bertahan sampai akhir. Bertahan sesuai dengan firman Tuhan sampai akhir. Itu yang selamat. Jadi cocok dengan apa yang kita lihat dari awal. Nah, yang kedua, orang setia itu adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sudah baca ayat-ayat yang lebih dulu tadi, kita lihat hal ini. Orang yang setia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, bahkan menjadi orang-orang yang Tuhan pilih. Kita lihat ayat ini, Ulangan 10 ayat yang ke-13 lebih dulu. Orang yang setia, orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang setia, orang yang terus-menerus taat melakukan firman, melakukan kehendak Bapa di sorga. Ulangan 10 ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saya kalau ayat yang ke-12, Ulangan 10 ayat yang ke-12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Maksudnya terus menerus takut akan Tuhan, itu orang setia. Hidup menurut segala jalannya, terus menerus hidup dalam segala jalannya, jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu.
Nah, kita kembali ke ayat yang tadi. Ayat yang 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Jadi ini orang yang setia adalah orang yang berpegang, yang terus-menerus berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Yang kusampaikan kepadamu hari ini, Musa katakan begitu, supaya baik keadaanmu. Kita dapat katakan kepada jiwa kita, katakan ke hati kita, setialah, terus-meneruslah berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan, supaya baik keadaanmu. Ada ayat lain katakan, supaya baik keadaanmu dan baik juga keadaan anak cucumu. Amin. Pengaruh hidup saudara dan saya hari ini itu berlanjut sampai ke anak cucu. Jangan bermain-main dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, karena berpengaruh buat hidupmu, hidup anak cucumu di hari depan. Jangan sampai kita tinggal menjadi orang yang hidup penuh penyesalan. Kenapa saya dulu seenaknya langgar firman, langgar ketetapan Tuhan, mengabaikan ketetapan Tuhan, sehingga beginilah yang saya jalani. Sayang, ada hal-hal yang sukar di hari depan yang orang alami yang seharusnya dia tidak usah alami. Kalau nurut hari ini, amin. Nurut hari ini adalah sama dengan taburan pada hari ini, menentukan siapa kita besok dan seterusnya, siapa anak cucu kita ke depan. Supaya baik keadaanmu. Wah, ini luar biasa. Tuhan ingin kita alami baik. Amin. Jadi orang yang setia itu berguna juga buat dirinya. Supaya baik keadaanmu. Itu janji Tuhan. Nah, saya lanjut ke Matius 9 ayat 36 dan 37. Itu saya taruh di lembaran sebelah untuk penjelasan. Jadi ini orang yang setia, orang yang berkenan kepada Tuhan. Ini Matius 9. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Orang yang setia adalah orang yang memiliki belas kasihan. Ini kita lihat ayatnya selanjutnya. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 37. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Heran, Tuhan bilang tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Saya berkali-kali sampaikan begini, rasanya kurang bisa diterima. Kita lihat ayat ini, Tuhan Yesus bilang tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Padahal banyak pekerja, banyak yang jadi pendeta, baik yang pendeta sungguhan maupun yang menamakan diri pendeta dan yang mengangkat dirinya jadi pendeta, tidak tahu dari mana asal usulnya, tidak tahu. Tetapi banyak yang bersemangat untuk terlibat dalam pelayanan, banyak. Tapi Tuhan bilang sedikit. Tuaian banyak, pekerjaan banyak, jiwa-jiwa banyak yang harusnya dituai. Tapi Tuhan Yesus bilang, tapi pekerjanya sedikit. Saya merenung, kenapa cuma sedikit? Jadi yang sedikit itu yang setia. Setia ada hubungannya dengan ketulusan. Cuma orang setia, orang taat lakukan firman Tuhan terus menerus. Orang yang taat lakukan kehendak Bapa di sorga, hanya orang yang taat, yang terus menerus dalam ketulusan. Rupanya itu yang Tuhan Yesus bilang, yang sedikit itu yang Tuhan percayai untuk masuk dalam penuaian,
untuk masuk dalam pekerjaannya Tuhan itu. Jadi ada banyak orang yang terlibat hari-hari ini, ribuan bahkan jutaan di seluruh dunia ini. Tapi Tuhan sedang katakan cuma sedikit yang tulus, cuma sedikit yang setia. Mengerikan ini. Kalau Tuhan yang bilang pasti benar. Kita sulit untuk menerka, untuk menilai hari-hari ini. Siapa yang tulus, siapa yang setia sungguhan, dan siapa yang punya tujuan lain, motivasi lain dalam melayani. Tuayan banyak, Tuhan Yesus bilang, tetapi pekerjanya sedikit. Rupanya pekerja sedikit itu adalah pekerja yang setia, pekerja yang tulus. Tidak ada tujuan lain selain daripada supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan. Bukan supaya uangnya orang-orang yang berkumpul ini masuk ke kantong saya. Supaya gereja jadi kaya dan bisa jadi kebanggaan banyak orang. Bukan. Tuhan cari pekerja-pekerja yang tulus, yang setia. Setia dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak diri sendiri. Tuhan tolong kita untuk hidup setia, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan dan kita dipercayakan. Bukan cuma pendeta, bukan cuma, tapi semua kita dipercayakan untuk ada di dalam pekerjaan itu. Tuayan banyak ada di dalam tuayan itu, terlibat dalam programnya Tuhan. Cuma orang yang setia, orang yang tulus. Nah, Tuhan Yesus katakan seperti ini, mengerikan. Lepasan sekolah Alkitab begitu banyak, walaupun kali ini sedikit yang tinggal di kampus. Matius 22 ayat 14 katakan begini, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Siapa yang sedikit? Yang setia. Kitab Wahyu katakan yang dipanggil dan yang setia. Jadi rupanya yang sedikit ini adalah orang yang dipanggil, yang bertahan dalam panggilan kehendak Tuhan, itu yang setia. Jadi yang sedikit. Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipilih oleh Tuhan adalah mereka yang setia. Tuhan tolong kita untuk tetap setia dalam kehendak Tuhan. Amin. Setia, kita berjuang supaya Tuhan Yesus sedang berjuang untuk masuk ke pintu yang sesat. Kita berjuang dalam penyangkalan diri. Kita berjuang pikul salib, walaupun Tuhan izinkan dan berita yang kita terima hanya seperti yang didengar oleh jemaat Smyrna, setia sampai mati. Tuhan tidak bilang, aku akan loloskan engkau, aku akan luputkan engkau dengan cara luar biasa. Nah, Tuhan bilang, setia sampai mati. Aku akan memberikan kepadamu mahkota kekal. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang sedikit itu yang setia. Tuhan memberkati.